Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita akan membahas topik terkait dengan orasi ilmiah dari guru besar ilmu hukum pemilu ya, yang juga kebetulan ini adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasiswati dan juga narasumber rutin saya ini yang setiap kalau kita ngomongin pemilu pasti dengan beliau, Profesor Dr. Iketut Sukawati Lanang Putra Perbawa SHMA. Kita sapa dulu langsung kita Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bro Winata, sehat ya? Swastiastu, Bali. Sehat selalu, masih bisa tetap ngayah. Ngayah masih kayak nopeng ya. Itu bagian dari hobi dan ya senang lah membuat lebih makanan jiwa ya, rohani, lebih nyaman, kemudian lebih rasanya tidur lebih lelap gitu kan. Dan kalau sudah di guru besar juga akan tetap nopeng tetap. Ya? Udah masih jalan, masih jalan, besok masih ada agenda. Ya. Asal sudah hari raya Rainan ya pastilah. Cuman enggak ada hari tertentu baru rame. Kalau misalnya kayak Purnama Kapat, seperti Anggar Kasih, atau misalnya kayak kemarin itu Tumpul Landap itu rame sudah. Ada 4-5 kali. Tapi kalau ada hari biasa ya mungkin 1-2 per hari. Sehari bisa berapa kali nopeng itu? Biasanya tergantung Rainan. Seminggu kadang kalau nggak ada Rainan ya. Kalau udah Anggar Kasih, Budo Manis ada 1-2. Yang rame itu udah Purnama Kapat, Purnama Kedase, Tumpul Landap ya kayak gitu rame. Satu hari bisa sampai 5 kali nggak? Kalau pas Rainan bisa. Gitu ya? Waktu Tumpul Landap kemarin 5 kali. 5 kali, tapi akhirnya kita dengan teman-teman bagi tim ya, saya ngambil 2-3, yang satunya ambil 2. Kalau sempat saya jalan ke semua di Dekarit, pinginnya, tapi kadang-kadang waktu juga, karena di Buleleng kan jauh-jauh, satu ke Tejokulo, yang satunya ke Geroga, jadi harus tetap dibagi. Tapi kalau cuma 2-3 ya kita jalan sama tim. Nah ya, nopeng ya. Tapi selamat dulu nih ya, sudah akan dikukuhkan dalam ini ya, nanti tanggal 7 ya? Tanggal 7 hari Jumat ya. Mungkin kita ingin menggali juga tentang, karena kalau tidak salah beliau ini satu-satunya mungkin guru besar ilmu hukum bidang pemilu gitu ya. Pemilu. Se-Indonesia kayak. Dan orasi ilmiahnya berkaitan dengan kedaulatan rakyat dan pemilu antara legitimasi dan digitalisasi. Mungkin tentang pidato pengukuhannya apa ya intinya, Pak? Ya tetap masih, karena saya menulis buku penelitian dan beberapa diskusi-diskusi, dan memang pengalaman saya di KPU dulu membuat semua hasil penelitian dan beberapa buku tentang pemilu. Jadi mungkin di dikti atau prosesnya semua masuk SK yang dikeluarkan itu untuk profesor bidang hukum pemilu. Dan di orasi ilmiah ini saya memberikan ide bahwa bagaimana begitu ngomong pemilu demokrasi pasti ngomong kedaulatan rakyat. Ya. Begitu ngomong kedaulatan rakyat, inilah yang namanya pemilu. Salah satu cara untuk menyalurkan atau mengamankan atau mengawal kedaulatan rakyat ini adalah prosedurnya pemilu. Ada nggak prosedur yang lain? Ada. Makanya kalau kita demokrasi Pancasila atau kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, ada 2, musyawarah mufakat dulu, baru voting, baru pemilu. Nah, di masyarakat sudah kadung lumrah, semua harus voting, semua harus, sebetulnya enggak. Kalau founding father kita Bung Karno dan Bung Hatta mengatakan musyawarah mufakat dulu. Kalau bisa musyawarah mufakat, baru, kalau tidak bisa baru voting. Nah, kenapa pemilu? Karena selama ini dengan 200 juta memilih presiden dan DPR kan mungkin musyawarah mufakat, ya udah pilihannya pemilu. Tetapi yang kecil-kecil di Bali terutama, misalnya pemilihan Dadia, Gelian Banjar, yang masih memungkinkan untuk musyawarah mufakat, ya harusnya itu dijalankan. Ya kalau memang tidak, karena sudah kayak misalnya pilkada, sudah jutaan, memang tidak bisa bermusyawarah baru voting. Jadi itu konsep kedaulatan rakyat kita sebetulnya, demokrasi Pancasila yang sudah dimasukkan dalam nilai-nilai Pancasila kita tentunya ya. Baik itu di sila keempat maupun sila kedua. Kemudian dalam pemilu ini yang ke depan ya, kalau kita ngomongnya cara metode berpikirnya Bung Karno, rodinda, romantika, dinamika dan dialektikanya pemilu, itu kan panjang tuh. Romantikanya itu artinya pemilu zaman dulu. Tahun Orde Lama cuma sekali tahun 55. Di Orde Baru
mungkin berapa kali ya, mungkin sampai 6-7 kali dari 76 sampai 1988 begitu reformasi. Reformasi 99 sampai 2024 kemarin, kurang lebih 6 kali lah. Itu kan romantika sudah berjalan. Iya, masalah. Dan itu beberapa pemimpin juga berganti lewati pemilu, hasil dari pemilu ini. Ya. Itu romantikanya. Dinamika hari ini tentang pemilu adalah bagaimana membuat pemilu lebih baik sehingga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang lebih baik, baik di eksekutif maupun legislatif. Kan itu persoalannya. Dinamikanya hari ini, Presiden hari ini sudah menyatakan terlalu mahal salah satu pilkadanya, sehingga lebih baik ke DPRD, dinamika. Kemudian masyarakat menyuarakan banyaknya bansos, money politik, pelibatan, kemungkinan juga oknum-oknum pemerintah, penyelenggara dan lain sebagainya, kemudian juga intimidasi masih dan lain sebagainya. Ini kan dinamika yang harus kita pandang sebagai sesuatu yang terjadi, dan itu kita sebagai bangsa harus tidak boleh juga menutup mata. Dinamika hari ini dan akan ke depan berdialektika adalah anak-anak muda. Hampir di angka 60% pemilih kita yang generasi milenial Z 50 tahun ke bawah, apalagi yang pemilih pemula nanti, sudah masuk di angka 55-60%. Maka dari itu, yang artinya yang begitu ngomong 50 tahun ke bawah, termasuk yang pemilih pemula nanti di 2029, pasti sudah yang melek digital. Semua sudah ngerti tentang digitalisasi. Maka tawaran saya dalam dialektika ke depan adalah harusnya negara dalam hal ini, di samping karena persoalan tadi yang banyak tadi ya, kecurangan, kemudian adanya biaya tinggi, termasuk ada money politik, intimidasi, kecurangan merekap, itu hanya bisa diatasi ke depan ini, salah satunya adalah digitalisasi. Tawaran saya adalah e-voting. E-voting ya? E-voting. Ya, bahwa pasti setiap model ada plus minus, ada persoalan. Begitu kita memilih e-voting, dan negara lain sudah melakukan, bukan hanya baru kita ya. Di Eropa, Belanda, Belgia, Jerman sudah melakukan, Kanada, tetangga kita Filipina sudah melakukan. Bahwa ada persoalan pasti. Apakah di pemilu kita kemarin nggak ada persoalan? Ada juga persoalan. Maka untuk melihat generasi ke depan ini, karena anak-anak muda ini mahasiswa dan menganggap lebih baik ada e-voting gitu. Memang lebih simpel, lebih murah, kecurangannya lebih sedikit, tetapi kesulitannya adalah cyber security-nya. Bagaimana alat yang digunakan ini betul-betul tercover atau aman untuk mengawal suara rakyatnya. Tapi sebelum sampai kita ke implementasi e-voting lah, kalau misalnya, apakah kita perlu melakukan perubahan hukum dulu, undang-undangnya atau apa? Atau sebenarnya sudah ada yang putusan MK sudah menyebutkan dapat melakukan e-voting, tinggal nanti di undang-undang disesuaikan. Kalau saya di bidang itu kan sangat tidak susah ya, baik teman-teman DPR maupun Presiden. Tetapi adalah yang lebih penting adalah bagaimana menciptakan alat ini dipercaya oleh artinya masyarakat. Dari dasar hukum undang-undangnya nggak masalah. Sebenarnya itu gampang. Artinya mudah untuk dilakukan. Gitu. Karena MK sudah memutuskan. Sekarang tinggal bagaimana alatnya untuk alat dan masyarakat trust terhadap percaya terhadap menggunakan alat itu. Karena kalau misalnya nanti ke depan anak-anak muda ternyata lebih percaya daripada rekap manual yang selama ini sangat menyulitkan dan membuat dalam tanda kutip banyak permainan, sama juga kan. Tapi kalau dengan e-voting ini ada 3 modelnya. Ada dia dengan cara scan, model scan atau balot scan, itu artinya tetap ada kertas suara, kemudian di scan langsung hasilnya. Kemudian ada yang 2 model pakai komputer, atau misalnya tempat di mana masing-masing TPS atau sekian TPS satu desa ada ada alatnya, komputernya, kemudian yang sudah terverifikasi lagi, cyber security-nya betul-betul harus penting. Jangan sampai orang ngetik pingin A, taunya ke C suaranya kan, atau maunya ke C, taunya ke B gitu. Jadi kan betul-betul. Saya pernah ada persoalan memang waktu zamannya Pak Winase dulu menggunakan pemilihan, itu udah pernah kepala desa di Jembrane, dan itulah putusan MK membolehkan, tetapi cyber security-nya kita belum tahu. Bukan kita menolak adanya digitalisasi, tapi kalau alat itu yang belum terverifikasi, belum secure, belum aman betul kita pakai, berbahaya juga. Nanti kita milih A, maksudnya ke C, kan itu. Nah, ini tingkat kecanggihan digitalisasi sekarang makin tinggi lah. Anak-anak muda dan negara kita sudah canggih untuk melakukan cyber security ini. Contohnya apa?
Di bank sama kita percaya sekarang dengan Ya, dengan teknologi m-banking digital gitu kan ya. semua digital. Semua akun Uang kita kita sampai sekarang masih aman. Kalaupun ada yang dibobol mungkin 1 2 3 pasti ada. Tapi hampir 95% aman uang kita. Artinya cyber security kita di bidang itu sebetulnya hebat bagi kita. Kita lihat canggih-canggih anak-anak muda sekarang dengan kemampuan digitalisasi yang luar biasa, dan anak-anak muda sudah digital minded kan, itu yang terpenting. Yang ketiga dengan cara model internet. Nah ini memang lebih cyber, lebih security lagi cybernya. Artinya orang dimanapun bisa memilih, kemudian ya kayak kita lihat sekarang nih, semua punya HP, gimana dia bisa milih di situ tanpa harus datang ke TPS dan sebagainya. Tapi ini betul-betul cyber security-nya tinggi ya. Tapi mungkin nggak, saya pikir mungkin ya ke depan kalau kita tidak pernah mencoba ini di anak-anak muda yang sekarang luar biasa, mereka sangat meyakini dengan penggunaan itu. Tentunya kita akan coba misalnya kalau pemerintah setuju ya mungkin di tempat-tempat di perkotaan dulu yang kira-kira bisa melakukan hal, sehingga biayanya lebih simpel, prosesnya lebih simpel karena tidak perlu banyak surat suara, kemudian model rekapnya nggak banyak, kemudian petugas juga bayar petugas nggak banyak kan udah alat kan, sekaligus. Artinya dari segi pembiayaan kalau lebih murah e-voting pasti lebih murah sepertinya ya. Karena nggak perlu orang. Artinya menjaga, selama ini kan satu TPS 7 orang kali sekian berapa per desa, lagi sekian honornya gitu. Ya. Belum lagi surat suaranya, belum lagi rapat rekapnya dan lain sebagainya. Tapi kalau dia pakai alat satu, saya pikir tercover satu desa, satu yang betul-betul cyber, semua satu desa itu bisa tercover gitu misalnya. Dan prosesnya cepat. Tidak menunggu lagi di desa, di kecamatan ada rapat dan langsung masuk ke sistem. Tapi itu tadi ya security, cyber security-nya harus betul-betul dijamin. Tapi secara teknologi sebenarnya ini sangat memungkinkan. Mungkin India bisa. Bisa dia melakukan cyber security. Dan ada beberapa negara yang berhasil pernah melakukan, kemudian mundur karena cyber security juga. Sekali lagi catatannya di cyber security ya. Kalau dia memang di cyber security-nya mulai agak turun, rendah, memang dikembalikan lagi ke manual. Tetapi kan ini di Indonesia saya yakin anak-anak muda tentang security cyber ini banyak ke depannya. Ya. Tapi kalau kita sepakat memang ke depan ini kan ini tuntutan zaman sepertinya ya, agak susah dihindari. Kalau voting ini pasti harus tinggal tunggu waktu saja kapan gitu ya. Tapi kalau misalnya Prof melihatnya mulai dari mana ya hal seperti ini? Apakah mulai harus dari merubah undang-undangnya dulu atau gimana ya supaya ada 3 hal ya, ada 3 hal tadi voting. betul. Substansinya law electionnya, peraturan undang-undangnya, kemudian juga strukturnya dari penyelenggaranya pemerintah, sama termasuk di dalamnya adalah orang-orang cyber security-nya yang ada di dalamnya penggunaan. Terakhir culture-nya masyarakatnya. Nah, yang saya yakin ini kan 2 undang-undang sama culture-nya memungkinkan, karena saya bilang dari persentase anak-anak muda makin banyak. Cuman yang kedua ini, structure dan cyber security-nya ini harus betul-betul kalau di beberapa negara tuh disampaikan ke publik. Begini loh modelnya, dan aman dan sebagainya, diuji. Bahkan di beberapa tempat alatnya hanya satu saja. Komputernya dan berjaringan untuk satu saja, hanya untuk election. Dan itu betul-betul dijaga, tidak boleh keluar, sehingga betul-betul secure dia. Nah ini penting di nomor 2 ini. Inilah yang menjadi tantangan. Jadi kan lebih fokus kita di situ, tapi secara proses lebih simpel dan lebih murah. Dan ke depan kalau ini bisa berjalan, anak-anak muda pasti senang. Ya. Karena culture juga ini ya, budaya orang-orang anak-anak muda itu yang nanti sudah Gen Z, selainnya ada Gen Alpha, Gen Beta, itu semua pasti akan udah semua digital kan. Tapi mereka disuruh, kemarin saya 2024 electionnya kita malah dengannya Gen Z-nya nggak banyak datang ya. Karena mereka apa ya, kayak disuruh ngantri lah gitu. Harus ngantri datang. Tapi kalau dia misalnya lewat HP gitu kan, atau misalnya di suatu tempat yang bisa dia ngakses terus. Tetapi bagaimana, sekali lagi ini kan suara rakyat, suara Tuhan, populis, bagaimana suara rakyat ini jangan juga diciderai atau misalnya dicurangi, dihilangkan, apa di hacker sehingga suaranya yang harusnya A jadi Z dan sebagainya. Kalau kita bisa kecurangan ya semua ada kecurangan, bisa dikecurangi ya, manual apalagi gitu yang digital memang. Tapi sekali. Oke, ada yang mau disampaikan sebagai closing statement dari Pak Prof ini?
Ya, terima Berkaitan kasih dengan ya orasi tentunya Unmed, kepada Bali Winata, Bali TV dan semua teman-teman terutama di Fakultas Hukum dan teman-teman semua yang membantu proses saya sehingga bisa jadi sampai seperti sekarang guru besar. Semoga juga ilmu ini bisa kita terapkan, bisa saya membantu untuk kepentingan masyarakat, dan saya berharap ada lagi generasi berikutnya yang tetap mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum tentunya, di bidang pemilu dan lain sebagainya untuk kepentingan Bali dan Indonesia ke depan. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Prof. Dr. Iketut Sukawati Lanang Putra Purwo. Selamat atas pengukuhannya dan mudah-mudahan ini memberikan kontribusi positif juga ke depan bagi masyarakat Bali, masyarakat Indonesia, bahkan juga nanti internasional. Mudah-mudahan. Demikian Bali Post Talk kali ini, terutama tentang voting ya tadi ya. Saya tertarik itu, mudah-mudahan itu bisa diwujudkan segera. Demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih, sampai jumpa.